Suatu hari Nabi Muhammad sedang melintas ke sebuah makam. Ada dua makam dan Nabi Muhammad saat itu bersama para sahabatnya. Nabi Muhammad seketika terhenti di dua makam itu. Kemudian dikisahkan Nabi Muhammad menitiskan air matanya di atas dua kuburan itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Kenapa engkau menitiskan air mata di atas dua kuburan ini?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menitiskan air mata karena ada dua jenazah di dalam kuburnya yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, apakah dua jenazah yang sedang diazab di dalam kuburnya oleh Allah itu karena tidak melakukan ibadah?" Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, "Bukan. Dua jenazah yang sedang diazab oleh malaikat azab di dalam kuburnya itu diazab bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak melaksanakan ibadah puasa, bukan karena tidak melaksanakan sedekah, tapi karena apa? Jenazah atau mayit yang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena menyepelekan pada saat buang air kecil. Menyepelekan pada saat buang air kecil, istinjanya tidak benar. Jadi hati-hati nih anak-anak, ketika kalian buang air kecil, kedah naon, kedah ombeh bener-bener. Tong ieu mah tos ngompo, tos pipis, jeleng we langsung lompat teu naon heula, teu istinja heula, teu cebok heula, hati-hati. Itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan disiksa di alam kuburnya. Jadi kalian misalkan sholat tapi ternyata membawa najis dalam sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Tentunya makanya laki-laki kadang ngompo teh sambil naon, sambil berdiri gitunya, sambil nangtung ya, cer-cer kemana-mana. Eta naon najisna karena naon, karena celana. Maka celana yang dipakai sholat itu sholatnya tidak sah. Makanya harus hati-hati dalam istinja atau cebok, buang air kecil atau buang air besar. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat bertanya, apa yang kemudian dilakukan oleh si jenazah yang kedua sampai diazab dalam kuburnya? Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang kedua diazab karena punya sifat namimah. Ada yang tahu namimah itu apa? Namimah itu suka mengadu domba. Tapi lain domba diadu-adukeun ya. Mengadu domba teh apa? Berkata pada si A seperti ini, berkata pada si B seperti itu, akhirnya cekcok, akhirnya berselisih, maka itu disebut dengan namimah, adu domba. Nah, dua jenazah ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan tadi teh menyepelekan pada saat istinja buang air kecil, yang kedua karena punya sifat namimah. Makanya jangan sampai kemudian kita punya sifat ini agar kita terhindar dari azab kubur. Nah itu ya kisah singkat yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari baginda besar Muhammad SAW agar kita lebih hati-hati dalam bersuci, dalam toharoh, dan berhati-hati menjaga lisan kita agar tidak banyak memiliki sifat namimah atau adu domba. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.